Bagaimana jika satu pesan selamat malam yang bagus bisa membuatnya memikirkanmu sepanjang malam? Bukan pesan biasa, tapi sesuatu yang begitu kuat sehingga membekas di pikirannya, memicu rasa penasaran, dan membedakanmu dari setiap pria lain yang pernah ia temui. Kamu tidak di sini untuk berbaur, kamu di sini untuk mendominasi pikirannya. Kebanyakan pria tidak mengerti. Mereka mengirim pesan yang bisa ditebak dan membosankan yang wanita lupakan bahkan sebelum menutup mata. Kamu bukan pria itu. Kamu di sini karena kamu ingin menonjol, karena kamu menolak untuk diabaikan. Wanita tidak menginginkan hal yang biasa, mereka mendambakan intrik, kepercayaan diri, dan sesuatu yang membuat mereka merasa hidup. Pesan-pesan ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah alat untuk menanamkan dirimu di pikirannya, untuk menunjukkan padanya bahwa kamu berbeda, bahwa kamu mengerti apa yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan pria. Jika kamu siap untuk berhenti menjadi mudah dilupakan dan mulai menjadi tak terlupakan, tetaplah bersamaku sampai akhir. Mari kita ubah cara dia memandangmu selamanya. Pesan pertama, selamat malam. Aku akan mencoba untuk tidak muncul dalam mimpimu, tapi tidak ada janji. Ada sesuatu yang magis tentang menanamkan ide di benak seseorang tepat sebelum mereka menutup mata untuk malam itu. Pikirkan ini, ketika seorang wanita meletakkan kepalanya di bantal, pikirannya mulai mengembara, dan jika kamu adalah pria yang meninggalkan kesan mendalam, pikiran-pikiran itu pasti akan kembali padamu. Tetapi kebanyakan pria meleset dari sasaran. Kebanyakan pria mengirim pesan tanpa strategi, tanpa kesadaran tentang bagaimana pikiran wanita bekerja. Mereka mengirim pesan selamat malam yang generik dan malas seperti, tidur nyenyak, atau mimpi indah, dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa dia tidak merespons atau mengapa dia tampak tidak tertarik keesokan harinya. Inilah mengapa pesan-pesan itu mudah dilupakan. Namun, kamu tidak akan menjadi pria itu lagi. Kamu akan mengirim sesuatu yang tertanam di benaknya seperti percikan api, sesuatu yang begitu sederhana namun begitu cerdas sehingga membuatnya tersenyum, bertanya-tanya, dan mengantisipasi saat kamu mengirim pesan berikutnya. Ketika kamu mengatakan, selamat malam, aku akan mencoba untuk tidak muncul dalam mimpimu, tapi tidak ada janji, kamu melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh 99% pria. Kamu menciptakan rasa penasaran dan ketegangan yang menyenangkan. Kamu menanam benih di imajinasinya, dan izinkan aku memberitahumu sesuatu tentang wanita, mereka hidup dalam pikiran mereka. Imajinasi seorang wanita adalah salah satu gerbang paling kuat menuju emosinya, dan jika kamu bisa menyalakannya, kamu sudah memenangkan setengah pertempuran. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah taktik psikologis yang memanfaatkan rasa penasarannya, kecenderungan alaminya untuk bertanya-tanya tentang hal yang tidak diketahui, dan keinginannya akan kegembiraan. Pikirkan tentang apa yang sebenarnya dikatakan pesan ini. Pesan ini percaya diri, nakal, genit tanpa putus asa. Kamu tidak memohon perhatiannya, kamu memerintahnya dengan mudah. Dan inilah keindahannya, ini adalah tantangan. Dengan mengatakan, tidak ada janji, kamu mengisyaratkan sesuatu di luar kendalinya, sesuatu yang secara halus kamu sarankan mungkin dia inginkan. Ini memanfaatkan bagian primal dari psikologi wanita, keinginan akan ketidakpastian dan intrik. Wanita tidak berfantasi tentang pria yang bisa ditebak, yang mengirim pesan dengan cara yang sama seperti pria lain. Mereka ingin tetap waspada, merasa seperti mereka telah menemukan seseorang yang berbeda, dan pesan ini melakukan hal itu dengan tepat. Ketika dia membaca ini, dia akan melakukan salah satu dari dua hal, baik dia akan tertawa dan berpikir, siapa yang dia kira dia ini, atau dia akan tersenyum dan merasakan percikan rasa ingin tahu yang tidak bisa dia hilangkan. Tetapi inilah intinya, dalam kedua skenario, kamu menang. Mengapa? Karena bahkan jika dia mempertanyakan kepercayaan dirimu, dia memikirkanmu, dan itulah intinya. Kamu tidak mencoba disukai oleh semua orang, kamu tidak mengincar persetujuan yang aman dan suam-suam kuku. Kamu di sini untuk meninggalkan kesan, dan pria yang meninggalkan kesan adalah pria yang diingat. Kebenaran tentang hubungan modern adalah bahwa kebanyakan pria tidak mengerti cara berkomunikasi dengan cara yang menonjol. Mereka telah dikondisikan untuk percaya bahwa menjadi terlalu setuju dan terlalu manis adalah cara untuk memenangkan hati seorang wanita. Tetapi jujur saja, bagaimana itu berhasil bagi kebanyakan pria? Kenyataannya adalah wanita tidak tertarik pada apa yang aman, mereka tertarik pada apa yang menarik, pada apa yang terasa seperti petualangan. Mereka menginginkan seorang pria yang bisa membuat mereka tertawa, membuat mereka bertanya-tanya,
dan yang paling penting, membuat mereka merasakan sesuatu. Pesan ini adalah kelas master dalam melakukan ketiganya sekaligus. Ketika kamu mengirim pesan ini, ingatlah bahwa ini bukan tentang berusaha terlalu keras, ini tentang menjadi mudah. Ini tentang mengetahui nilai dirimu dan menunjukkan padanya bahwa kamu adalah tipe pria yang tidak hanya mengirim kata-kata, kamu mengirim pengalaman. Dan inilah bagian terbaiknya, ketika dia tidur, ada kemungkinan besar dia akan memimpikanmu, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu sudah menanamkan ide itu di benaknya. Itulah kekuatan sugesti, itulah kekuatan menjadi pria yang mengerti cara berkomunikasi. Pesan nomor 2, istirahatlah dengan baik, tapi jangan terlalu banyak tersenyum besok memikirkanku. Pesan ini membawa kepercayaan diri ke tingkat yang baru. Ini bukan sekadar pesan selamat malam, ini adalah deklarasi yang menyenangkan. Ketika kamu mengatakan padanya untuk tidak terlalu banyak tersenyum besok memikirkanku, kamu melakukan dua hal secara bersamaan, kamu menanamkan ide bahwa dia akan memikirkanmu dan kamu membuatnya tersenyum saat itu juga. Itu adalah kemenangan ganda, dan inilah mengapa ini bekerja dengan sangat baik, wanita secara alami tertarik pada kepercayaan diri, bukan kesombongan. Perbedaannya halus tapi mendalam. Kepercayaan diri mengatakan, aku tahu aku layak untuk waktumu. Kesombongan mengatakan, kamu berutang waktumu padaku. Dan pesan ini penuh dengan energi percaya diri. Ini nakal, ini percaya diri, dan ini disampaikan dengan cara yang tidak mungkin diabaikan. Kamu tidak memohon perhatiannya, kamu berasumsi bahwa kamu mendapatkannya, dan asumsi itu magnetis. Karena jauh di lubuk hati, setiap wanita menginginkan pria yang tahu nilainya, yang tidak perlu divalidasi oleh responsnya, tetapi tahu dia akan merespons karena dia begitu menarik. Ketika dia membaca pesan ini, reaksi pertamanya kemungkinan besar adalah senyuman. Tetapi yang lebih penting, dia akan mulai berpikir. Dia akan bertanya-tanya apa yang membuatmu begitu yakin pada dirimu sendiri, dan itulah yang kamu inginkan. Karena begitu dia memikirkanmu, begitu kamu ada di benaknya, kamu sudah membedakan dirimu dari lautan pria yang mengiriminya pesan tanpa niat, tanpa arah, dan tanpa dampak. Mengapa pesan ini begitu beresonansi di dunia saat ini? Karena wanita bosan dengan komunikasi yang hambar. Mereka bosan dengan pria yang bermain aman, yang berusaha terlalu keras untuk disukai sehingga mereka kehilangan semua rasa individualitas. Pesan ini adalah kebalikannya. Ini berani, ini tanpa kompromi, ini mengatakan, aku tidak seperti yang lain. Dan inilah masalahnya dengan wanita, mereka tidak ingin bersama seseorang yang berbaur. Mereka menginginkan pria yang menonjol, pria yang bisa membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda, dan ketika kamu mengirim pesan ini, itulah yang kamu lakukan. Sekarang, beberapa dari kalian mungkin berpikir, tapi bagaimana jika dia tidak merespons? Dan inilah jawabanku, lalu kenapa? Kamu tidak di sini untuk mengejar validasi, kamu di sini untuk berkomunikasi dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu tahu nilaimu. Dan percayalah, ketika kamu beroperasi dari pola pikir itu, kamu akan menarik wanita yang melihat nilaimu dan tertarik padanya. Karena izinkan aku memberitahumu sesuatu tentang wanita, mereka tahu perbedaan antara pria yang hanya mengirim pesan untuk mencari perhatian dan pria yang mengirim pesan karena dia tahu dia layak mendapat perhatiannya. Pesan ini juga berhasil karena memanfaatkan kebenaran universal tentang psikologi manusia, kita tertarik pada apa yang tidak terduga. Ketika kamu mengatakan padanya untuk tidak terlalu banyak tersenyum besok memikirkanku, kamu membalik naskah. Kebanyakan pria tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini karena mereka terlalu takut dianggap sombong. Tetapi kamu tidak takut. Kamu mengerti bahwa wanita mendambakan kepercayaan diri, humor, dan intrik, dan pesan ini memberikan ketiganya dengan sangat baik. Pesan nomor 3, selamat malam. Kuharap bantalmu tidak cemburu karena aku tidak ada di sana. Bayangkan ini, dia berbaring di tempat tidur, menggulir ponselnya, dia melihat pesanmu, dan tiba-tiba dia tersenyum. Bukan karena kata-katanya sendiri yang inovatif, tetapi karena energi yang dibawanya, kepercayaan diri, kelincahan, dan sedikit kenakalan. Pesan ini menyampaikan semuanya, dan jangan abaikan kecerdasan dari apa yang secara halus kamu implikasikan, kamu membuatnya memikirkanmu dalam konteks yang intim namun benar-benar polos. Ini adalah pesan yang menggoda imajinasinya tanpa melampaui batas apapun. Itulah mengapa ini berhasil, ini adalah rayuan yang dilakukan dengan benar. Hubungan modern dipenuhi dengan hal-hal biasa.
Kebanyakan pria tidak tahu cara berkomunikasi dengan cara yang memicu emosi. Mereka terlihat terlalu agresif, mencoba memaksakan hasil, atau mereka sangat pasif sehingga mereka berbaur dengan latar belakang, dilupakan sebelum notifikasi teks memudar dari layar. Pesan ini memotong semua kebisingan itu. Ini menyenangkan tetapi memiliki tujuan. Ini mengatakan, aku tidak hanya mengirim pesan untuk mengisi waktu, aku mengirim pesan karena aku seseorang yang layak dipikirkan. Dan inilah yang membuat ini begitu kuat, ini memanfaatkan elemen kejutan. Dia tidak mengharapkan pesan yang mengantropomorfisasi bantal. Bukan begitu cara kebanyakan pria berpikir. Tetapi kamu bukan kebanyakan pria, bukan. Kamu adalah pria yang mengerti bahwa wanita mendambakan hal baru dan emosi. Kamu adalah pria yang tahu cara menggunakan humor untuk menonjol di lautan teks generik. Dan izinkan aku memberi tahumu sesuatu, ketika kamu bisa membuat seorang wanita tertawa, kamu sudah membuatnya merasakan sesuatu. Tawa adalah gerbang menuju koneksi, dan koneksi itulah yang membedakanmu dari setiap pria lain yang mencoba mendapatkan perhatiannya. Pesan ini juga membawa nada maskulinitas. Ini berani, ini tegas, dan ini disampaikan dengan jenis energi yang mengatakan, aku tahu nilaiku. Karena mari kita hadapi itu, kebanyakan pria takut untuk berani. Mereka takut mengambil risiko, takut terlihat berlebihan. Tetapi ketakutan itulah yang membuat mereka terjebak di zona teman, mengirim pesan yang aman dan mudah dilupakan yang tidak menggerakkan jarum. Namun, kamu berbeda. Kamu adalah pria yang mengerti bahwa kepercayaan diri adalah afrodisiak utama, dan pesan ini memancarkan kepercayaan diri. Wanita adalah makhluk emosional. Mereka memproses dunia melalui perasaan, intuisi, dan imajinasi. Ketika kamu mengirim pesan yang melukiskan gambar seperti bantal yang cemburu, kamu berbicara langsung ke emosinya. Kamu menciptakan citra mental yang mau tidak mau dia pikirkan. Dan keindahan dari citra ini adalah bahwa itu ringan dan menyenangkan, namun membawa pesan ketertarikan yang mendasarinya. Kamu tidak mengatakan, aku berharap aku ada di sana, karena itu akan terlalu langsung. Sebaliknya, kamu membiarkan pikirannya mengisi kekosongan. Kamu memberinya cukup untuk dikerjakan, dan disitulah keajaiban terjadi. Kebanyakan pria gagal karena mereka terlalu banyak menjelaskan. Mereka berusaha terlalu keras untuk mengejar semuanya, tidak menyisakan apapun untuk imajinasi. Tetapi kenyataannya adalah wanita tidak ingin semuanya diserahkan kepada mereka di atas nampan perak. Mereka ingin tertarik, merasa seperti mereka adalah bagian dari percakapan, bagian dari cerita. Dan ketika kamu mengirim pesan ini, kamu mengundangnya ke dalam narasi yang menyenangkan yang membuatnya tersenyum, berpikir, dan mungkin bahkan tersipu. Sekarang, beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika dia tidak merespons? Dan inilah kenyataannya, itu tidak masalah. Karena pesan ini bukan tentang mengejar validasi, ini tentang menanam benih. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu adalah tipe pria yang tahu cara menonjol tanpa berusaha terlalu keras. Dan percayalah, bahkan jika dia tidak segera merespons, dia akan mengingat teks ini. Dia akan mengingat bagaimana itu membuatnya merasa, dan itulah yang penting. Kencan modern adalah medan perang, dan pria yang menang adalah mereka yang mengerti komunikasi. Mereka tahu bahwa setiap pesan adalah kesempatan untuk mengkomunikasikan nilai mereka. Mereka tahu bahwa wanita dibombardir dengan teks dari pria yang tidak mengerti cara menciptakan dampak emosional. Tetapi kamu bukan salah satu dari pria itu. Kamu adalah pria yang tahu cara menggunakan kata-kata sebagai alat, sebagai senjata, sebagai jalan menuju koneksi, dan pesan ini adalah salah satu alat paling ampuh dalam persenjataanmu. Pesan nomor 4, selamat tidur, beritahu aku kalau aku muncul di mimpimu. Ada alasan mengapa pesan ini sangat efektif, intrik murni. Ini bukan sekadar ucapan selamat tidur, ini adalah undangan untuk memikirkanmu dengan cara yang terasa menarik dan baru. Ketika kamu mengirim ini, kamu melakukan sesuatu yang jarang dilakukan kebanyakan pria, kamu memberinya alasan untuk terus mengingatmu lama setelah percakapan berakhir. Dan itulah kuncinya, kamu tidak sekadar mengirim pesan demi mengirim pesan, kamu menciptakan sebuah pengalaman. Mari kita bedah ini. Ketika seorang wanita membaca pesan ini, dia langsung tertarik pada skenario yang menyenangkan. Dia mulai bertanya-tanya, apa maksudnya dengan itu? Mengapa aku harus memimpikannya? Keindahan pesan ini adalah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara langsung. Ini memberi ruang bagi imajinasinya untuk berkembang liar.
Dan seperti yang telah kukatakan sebelumnya, imajinasi seorang wanita adalah salah satu alat paling ampuh yang dapat kamu manfaatkan. Pesan ini juga berhasil karena berani tanpa meminta maaf. Kamu tidak bertanya apakah dia akan memimpikanmu, kamu menyuruhnya untuk memberitahu kamu ketika itu terjadi. Itu adalah perbedaan yang halus namun kuat. Ini adalah tampilan kepercayaan diri, keyakinan diri yang tidak dimiliki kebanyakan pria. Dan wanita memperhatikan itu, mereka tertarik padanya karena kepercayaan diri tidak hanya menarik, tapi juga magnetis. Tapi mari kita bicara tentang mengapa ini penting dalam konteks hubungan modern. Kita hidup di dunia di mana rentang perhatian lebih pendek dari sebelumnya. Wanita terus-menerus dibombardir dengan notifikasi, pesan, dan gangguan. Jika kamu ingin menonjol, kamu perlu berkomunikasi dengan cara yang menembus semua kebisingan itu. Dan pesan ini melakukan hal itu. Ini singkat, menarik, dan membuatnya menginginkan lebih. Dan inilah intinya, pesan ini bukan hanya tentang dia, ini juga tentang kamu. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu adalah tipe pria yang tidak bermain sesuai aturan. Kamu tidak berusaha untuk aman atau mudah ditebak. Kamu tidak berusaha untuk membuatnya terkesan dengan klise atau pujian kosong. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tahu bagaimana bersenang-senang, bagaimana menjaga hal-hal tetap ringan, dan bagaimana menciptakan koneksi yang terasa tulus dan unik. Wanita mendambakan pria yang dapat membuat mereka merasa hidup, pria yang dapat membawa mereka dalam perjalanan emosional bahkan melalui sesuatu yang sederhana seperti pesan teks. Dan ketika kamu mengirim ini, kamu melakukan hal itu. Kamu memberinya alasan untuk tersenyum, alasan untuk berpikir, dan alasan untuk menantikan pesanmu berikutnya. Jadi, inilah yang ingin kulakukan. Lain kali kamu akan mengirim pesan selamat tidur, berhentilah. Jangan kirim sesuatu yang umum, jangan kirim sesuatu yang aman. Sebagai gantinya, kirim ini, selamat tidur, beritahu aku kalau aku muncul di mimpimu. Lalu lihat apa yang terjadi. Percayalah, reaksi yang akan kamu dapatkan tidak seperti yang pernah kamu alami sebelumnya. Dia akan tertarik, dia akan penasaran, dan yang terpenting, dia akan memikirkanmu. Dan itulah cara kamu menang. Pesan nomor 5, jika kamu bangun dengan senyuman, kamu akan tahu siapa penyebabnya. Bayangkan ini, dia bangun di pagi hari dan hal pertama yang dia lakukan adalah meraih ponselnya. Matanya yang mengantuk memindai notifikasinya, lalu dia melihatnya, pesanmu. Dan pada saat itu, dia tersenyum. Mengapa? Karena kamu tidak hanya mengucapkan selamat malam, kamu memberinya sesuatu untuk dipikirkan, sesuatu untuk dirasakan. Kamu menanam jangkar emosional yang tetap bersamanya bahkan saat dia memulai harinya. Itulah kekuatan yang dimiliki pesan ini. Ini bukan hanya teks, ini sebuah pengalaman. Pesan ini berhasil karena sederhana namun mendalam. Kamu tidak berusaha untuk memperumit hal-hal atau terdengar terlalu puitis. Kamu berbicara langsung ke emosinya, ke alam bawah sadarnya. Kamu menciptakan koneksi yang terasa pribadi dan tulus. Kebanyakan pria tidak mengerti ini. Mereka berpikir bahwa kunci untuk mendapatkan perhatian wanita adalah melalui tindakan besar atau komunikasi yang konstan. Tetapi kenyataannya adalah hal-hal kecil, momen-momen kecil yang berdampak yang membuat perbedaan terbesar. Dan pesan ini adalah salah satu momen itu. Ketika kamu mengatakan padanya, jika kamu bangun dengan senyuman, kamu akan tahu siapa penyebabnya, kamu melakukan lebih dari sekadar mendoakannya. Kamu mengambil tanggung jawab atas kebahagiaannya dengan cara yang menyenangkan dan percaya diri. Kamu menegaskan dirimu sebagai seseorang yang memiliki pengaruh positif dalam hidupnya. Dan percayalah, wanita memperhatikan itu. Mereka memperhatikan pria yang membuat mereka merasa baik, yang membuat mereka tertawa, yang membuat mereka tersenyum. Dan mereka mengingat pria-pria itu. Pikirkan tentang bagaimana pesan ini memposisikanmu. Kamu tidak mengemis perhatiannya. Kamu tidak berusaha memaksakan reaksi. Kamu hanya menyatakan fakta bahwa kamu memiliki kemampuan untuk memengaruhi emosinya. Dan kepercayaan diri yang tenang semacam itu sangat menarik. Itu adalah jenis energi yang membedakanmu dari pria lain yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya bersaing untuk mendapatkan waktu dan perhatiannya. Kamu bukan hanya pria lain di kotak masuknya, kamu adalah pria yang membuatnya merasakan sesuatu. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa ini berhasil dari perspektif psikologis. Wanita terprogram untuk merespons emosi. Mereka secara alami tertarik pada pria yang dapat membuat mereka merasakan berbagai emosi, keingintahuan, kegembiraan,
kegembiraan. Pesan ini memanfaatkan semua itu. Ini ringan, tetapi juga berlapis makna. Ini mengatakan padanya bahwa kamu memikirkannya, bahwa kamu cukup peduli untuk mengirim pesan yang bijaksana dan unik. Tetapi itu juga memberi ruang bagi imajinasinya. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia pikir aku akan tersenyum? Apa yang dia tahu yang tidak kutahu? Dan keingintahuan itulah yang membuatmu tetap ada di pikirannya. Di dunia saat ini di mana hubungan seringkali dangkal dan transaksional, koneksi emosional semacam ini jarang terjadi. Wanita lelah diperlakukan seperti objek, seperti hadiah yang harus dimenangkan. Mereka ingin dilihat, dipahami, dihargai. Dan ketika kamu mengirim pesan seperti ini, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu mengerti. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu bukan hanya pria lain yang mengikuti skrip lama yang sama. Kamu berbeda, kamu adalah seseorang yang layak mendapatkan waktu dan perhatiannya. Tapi mari kita perjelas, pesan ini bukan tentang mencari validasi. Ini bukan tentang menunggu dia merespons dengan, kamu sangat manis, atau kamu yang terbaik. Ini tentang menanam benih. Ini tentang menciptakan momen yang melekat di benaknya, momen yang dia kaitkan denganmu. Karena pada akhirnya, itulah yang penting. Ini bukan tentang apa yang dia katakan saat ini tentang bagaimana perasaannya ketika dia memikirkanmu. Dan pesan ini memastikan bahwa perasaan itu positif, hangat, dan penuh intrik. Jika kamu tipe pria yang ingin menonjol, yang ingin tak terlupakan, kamu perlu memahami kekuatan kehalusan. Kamu tidak perlu membombardirnya dengan pesan atau mencoba membuatnya terkesan dengan pujian yang berlebihan. Kamu hanya perlu membuatnya merasakan sesuatu. Dan pesan ini melakukan hal itu. Ini singkat, berdampak, dan tidak mungkin diabaikan. Pesan nomor 6, selamat tidur. Jika kamu tidak bisa tidur, kamu tahu di mana menemukan aku. Ini adalah penutup terbaik. Ini bukan sekadar ucapan selamat tidur, ini adalah undangan terbuka. Ini adalah pesan yang mengatakan, aku di sini dan aku tersedia, tetapi hanya jika kamu menginginkanku. Dan itulah kuncinya, kamu tidak menekannya, kamu tidak menuntut perhatiannya. Kamu hanya memberitahu dia bahwa pintunya terbuka. Dan di dunia di mana kebanyakan pria terlalu agresif atau terlalu pasif, keseimbangan ini sangat kuat. Ketika seorang wanita membaca pesan ini, dia merasakan kenyamanan. Dia tahu bahwa kamu ada di sana, bahwa kamu adalah seseorang yang dapat dia andalkan. Tetapi dia juga menghormati fakta bahwa kamu memberinya ruang untuk membuat keputusan. Kamu tidak memaksakan apapun, kamu membiarkan segala sesuatunya mengalir secara alami. Dan kepercayaan diri semacam itu, keyakinan diri semacam itu, sangatlah magnetis. Pesan ini berhasil karena memanfaatkan kebenaran mendasar tentang sifat manusia, orang tertarik pada apa yang terasa aman namun menarik. Ketika kamu mengatakan padanya, jika kamu tidak bisa tidur, kamu tahu di mana menemukan aku. Kamu memposisikan dirimu sebagai tempat yang aman, tetapi kamu juga menambahkan lapisan misteri. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku mengiriminya pesan? Apa yang akan kita bicarakan? Mengapa dia terasa sangat berbeda dari orang lain? Dan keingintahuan itulah yang membuatnya tetap terlibat. Wanita menghargai keamanan emosional. Mereka ingin merasa seperti mereka dapat terbuka, seperti mereka dapat menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi. Pesan ini memberikan keamanan emosional itu. Ini mengatakan padanya bahwa kamu ada untuknya, bahwa kamu adalah seseorang yang dapat dia hubungi ketika dia membutuhkannya. Tetapi itu juga menambahkan lapisan kegembiraan. Ini bukan hanya tentang berada di sana, ini tentang menjadi seseorang yang ingin dia hubungi. Dan itu adalah kombinasi yang ampuh. Pesan ini juga menunjukkan kecerdasan emosionalmu. Kebanyakan pria akan mengirim ucapan selamat tidur yang umum atau mencoba untuk menjaga percakapan tetap berjalan lama setelah selesai. Tetapi kamu tahu kapan harus berhenti. Kamu tahu bagaimana meninggalkan sesuatu dengan nada tinggi. Dan kesadaran diri semacam itu sangat menarik. Ini menunjukkan padanya bahwa kamu tidak hanya mengirim pesan demi mengirim pesan. Kamu berkomunikasi dengan niat, dengan tujuan. Dan itu jarang terjadi dalam lanskap kencan saat ini di mana sebagian besar interaksi dangkal dan transaksional. Kedalaman semacam ini menonjol. Wanita lelah dengan pria yang hanya peduli dengan apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka menginginkan seorang pria yang melihat mereka lebih dari sekadar penaklukan, yang menghargai mereka apa adanya. Dan pesan ini mengirimkan pesan yang tepat.
Ini mengatakan padanya bahwa kamu tidak hanya mencari perbaikan cepat atau interaksi yang tidak berarti. Kamu mencari sesuatu yang nyata, sesuatu yang bermakna. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Jadi, ketika kamu mengirim pesan ini, jangan terlalu memikirkannya. Jangan meragukan diri sendiri. Kirimkan dengan keyakinan seorang pria yang tahu nilainya. Karena pada akhirnya, itulah inti dari semua ini. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu tidak seperti yang lain, bahwa kamu adalah tipe pria yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan cara yang bijaksana, disengaja, dan tak terlupakan. Ini bukan hanya pesan selamat tidur. Ini adalah pesan untuk memisahkan dirimu dari masa, untuk menonjol sebagai pria yang mengerti. Wanita tidak mengingat yang biasa-biasa saja. Mereka mengingat pria yang membuat mereka merasakan, yang memicu rasa ingin tahu mereka, yang tetap ada di pikiran mereka lama setelah percakapan berakhir. Itulah kamu. Sekarang, jika kamu serius untuk meningkatkan level, terapkan pesan-pesan ini malam ini dan lihat apa yang terjadi. Dan ketika kamu melihat perbedaannya, kembali dan beritahu aku di komentar. Tekan berlangganan jika kamu siap untuk menguasai seni koneksi karena setiap kali kamu melakukannya, YouTube akan membagikan ini dengan lebih banyak pria yang membutuhkannya. Jadilah berbeda, jadilah tak terlupakan. Sekarang, lakukan langkahmu.